Hewan di hutan, hutannya digundulin, dibabat habis. Hewan di kebun binatang, jatah makannya dikorupsi. Astagfirullahaladzim. Kalau hewan-hewan itu di alam liar, nggak dikasih makan juga mereka bisa nyari. Ini makan di kandang, Pak, di kerangkeng mereka. Kalau nggak dikasih makan, mau makan dari mana? Makanya banyak yang mati, banyak yang kurus. Ini mah buat polisi ya, nggak usah bingung nyari hukuman yang tepat buat tersangka ini. 3 hari aja dihukumnya, Pak. 3 hari suruh masuk kandang harimau, kandang beruang, kandang macan, masukin aja. Udah tahu belum kondisi satwanya? Miris banget, jahat banget. Menurut penyidik, dampaknya membuat sejumlah satwa kurus, sakit, bahkan mati. Kalau para binatang bisa protes, mungkin sama teriakannya ya. Hukum seberatnya. Miskinkan dia. Jangan dikasih ampun. Manusia jahat. Tapi bagaimana bisa mereka lapor? Nggak bisa satwa bawa spanduk buat demo. Ngeluh aja nggak bisa. Dikurung seumur hidup. Nggak boleh cari makan sendiri. Lalu ada yang tega menyunat uang pakannya. Wow, coba lihat guys ya. Harimaunya aja sampai kurus seperti ini ya. Ini nggak tahu nih hewan apa nih. Apa kuda atau apa ini ya. Sampai kurus begini kita jadi nggak mengenal lagi. Ini hewan apa ini? Maling nih, makanan hewan aja dimaling. Ex-Dirut Kebun Binatang Surabaya tersangka korupsi pakan satwa sampai miliaran. Gila, sampai kurus begini nih. Bahkan diduga kabarnya juga ada yang meninggal karena kelaparan. Lihat nih, masih bisa senyum nih pas ditangkap. Goblok ya. Sebenarnya yang hewan itu siapa ya? Konoha ini soal korupsi emang nomor 1 ya. Kalau tai bisa diduitin juga dikorupsi. Harus diusut tuntas sih si Baj. Saya sangat setuju apabila koruptor itu ditangkap oleh warga. Mendingan ditangkap oleh warga daripada ditangkap oleh aparat. Karena kalau ditangkap oleh aparat, itu koruptornya dibuat enak, dimanjakan. Jika maling motor, maling ayam, maling tabung gas bisa di BAKR. Lalu apa bedanya dengan yang para koruptor ini? Para koruptor ini mereka merampok duit negara atau duit rakyat. Itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada maling ayam. Tetapi perlakuannya berbeda. Maling ayam cuma seekor ayam digebuk bahkan di BAKR. Sedangkan koruptor kelas kakap ini tidak diperlakukan seperti itu. Mereka malah dilindungi oleh aparat. Contohnya si Febri sampai dengan saat ini aman-aman saja kan? Bahagia kan dia? Bahkan dilindungi oleh para aparat. Makanya saya sangat setuju kita menuntut para anggota DPR agar membuatkan aturan apabila ada koruptor, serahkan saja kepada warga. Biarkan warga yang mengatasinya dengan cara warga, yakni di BAKR. Nah guys, poinnya di sini saya ingin menyampaikan keprihatinan saya terhadap seorang direktur utama Kebun Binatang Surabaya yang bernama Chairun Anwar yang melakukan aksi korupsi dari tahun 2016 hingga 2024 sehingga menyebabkan hewan-hewan ataupun binatang di kebun binatang tersebut menjadi kurus, mengalami kelaparan, bahkan kematian. Oke guys, kita dengarkan komentar netizen berikut ini. Lajim, la ilaha illallah. Gregetan deh gue nih. Pejabat nilep 10,5 M dana pangan satwa. Ya, itu binatang pada sampai kelaparan. Ini yang binatang sebenarnya siapa? Hah? Yang binatang siapa? Bapak yang korupsi dana pangan masih bisa lo ya senyum-senyum cengangas-cengenges ya. Masih bisa lo ya. Gue aja yang terbilang susah ya. Makan masih pakai telur, makan masih pakai bayam, pakai tempe dicabein, tempe orek ya. Masih bisa kasih makan kucing. Masih bisa kasih makan gecko nih. Nih gecko sekecil ini nih masih bisa gue kasih makan nih. Ya, sakit hati gue ngelihat hewan pada kurus kering gitu. Seharusnya bapak tuh yang dimakan sama binatang, ha? Mau dijadiin apaan bapak sama binatang itu? Hah? Lu jadiin sambal terasi lu. Semoga para binatang nuntut haknya ntar di akhirat ya. Dituntut tuh, mau dijadiin sop tuh, mau lo dijadiin sop, ha? Mau dijadiin apaan lagi lo? Hah? Banyak menu-menunya tuh. Kurang ajar lo, lama-lama lo. Ya, harusnya hewan-hewan atau binatang yang kurus itu dikasih makan aja dagingnya ya. Dagingnya itu dari si koruptor itu ya. Koruptornya itu dikasih kepada hewannya itu biar hewannya berebut dagingnya ya buat dimakan. Jujur gue udah gak habis pikir sama orang yang tega-teganya korupsi uang makanan satwa di Kebun Binatang Surabaya. Itu menurut gue udah beyond evil. Karena binatang-binatang itu mereka aja
kehidupannya aja udah dirampas gitu. Harusnya mereka hidup di alam liar, terus mereka dimasukin ke dalam kebun binatang di kerangkeng, dan gara-gara orang-orang ini mereka gak dikasih makan, mereka bahkan sampai sakit, kurus kering kayak gitu, bahkan sampai ada yang mati, terus gak dikasih pengobatan yang benar, gak dikasih tempat hidup yang layak gitu, terus dia ya udah dibiarin mati aja. Masalah kebun binatang Surabaya ini sebenarnya udah lama, udah banyak beritanya dari dulu kalau satwa-satwanya tuh bener-bener aduh miris banget, tapi baru sekarang ditangkap ternyata di rootnya dan ya beberapa orang lainnya yang akhirnya ketahuan menjadi tersangka kalau uangnya itu dikorupsi. Jujur gue sakit hati banget ya melihat berita ini tuh, aduh miris banget gitu. Gue udah nggak paham lagi harusnya hukuman apa sih yang setimpal untuk orang-orang kayak gini. Itu mereka dikandangin aja, udah dikandangin, gak usah kasih makan biar ngerasain penderitaan yang diderita oleh satwa-satwa tersebut. Betul. Udah nggak paham lagi, gue udah habisan kata-kata untuk nanggepin berita ini tuh. Aduh sakit hati banget gue. Jujur gue udah. Ya, kandangin aja dia ya, perlakukan dia seperti binatang, nggak usah dikasih makan, biar dia ngerasain penderitaan seperti binatang-binatang itu. Korupsi pakan hewan 10,2 M, hewan pada kurus sampai sakit-sakitan dan juga ada yang meninggal. Hukumannya nggak usah repot-repot Bapak, nggak usah repot masuk penjara, masukin aja kandang singa. Tapi mohon maaf, kayaknya singa nggak demen sama daging anjing. Lagi sesama hewan, mohon maaf Bapak kagak boleh serakah. Kebanyakan main dan ketemu binatang, lama-lama Bapak yang lebih binatang dari binatangnya sendiri. Gimana rasanya Bapak? Makan dari hasil makanan monyet. Ingat Bapak, yang kita lakuin di dunia bakal dibalas di akhirat. Mau Bapak nanti jadi cemilan monyet di sana. Ini kan kalau udah begini kita bingung. Yang binatang ini yang mana sebenarnya? Pantasan aja gajah yang tadinya gede jadi kecil. Ini bukan gajah, gajih kayaknya nih. Jadi kecil begini gara-gara Bapak nih. Tugas Bapak itu simpel. Cuman ngurus pakan binatang, ngurus binatang. Ngapa Bapak yang jadi binatang? Nah ini dia nih, emang koruptor bukan cuma serakah tapi gila juga. Wajar kalau orang jahat dikasih ludah. Korupsi pakan hewan sampai 10,2 M. Jadi yang hewan siapa? Pakai jatah monyet diembat. Bapaknya monyet juga. Malu atuh sama monyet. Emangnya sama-sama monyet makan duit monyet. Udah tua harusnya ngumpulin pahala bukan ngumpulin dosa. Mikir dong, Bapak yang hidup enak yang diruginya banyak tuh. Hewan pada kurus, pada sakit sampai ada yang mati. Orang kalau ada yang jahat sama hewan sampai kayak gini lempar aja ke kandang anjing rabies. Biar digigit sampai rabies. Beres. Jangan gitu ya lain kali. Masih bisa senyum segala lagi, nggak punya malu, tempeleng juga nih. Nah, capeknya jadi hewan di negara ini ya, dimana kalau diadopsi sama orang-orang yang kaya, ya selamat. Karena orang kaya menjamin dari segi makanan hewan, obat-obatan dan segala macam, ya bisa dibilang membantu negara lah. Tapi beda kasusnya dengan yang tidak punya uang tiba-tiba nekat memelihara satwa yang dilindungi. Nah, itu yang bikin Anda nanti dapat masalah dan bisa dipidana. Tapi yang paling lucu adalah ketika hewan yang diselamatin oleh negara dan kemudian ditaruh di kebun binatang atau apapun supaya mereka diobservasi biar lebih layak sebelum dikembalikan lagi ke hutan, malah tidak terawat dengan baik. Terus yang paling lucu lagi, uang buat pemeliharaan dan buat ngasih makan hewan-hewan itu dikorupsi bro, sampai 10 miliar lebih. Walah bro, kok begitu banget orang-orang di negara kami ini. Ya aduh, hewan itu nggak selamat di hutan, nggak selamat di rumah orang, juga nggak selamat di kebun binatang. Capek. Oke guys, kita lihat dulu ya potret miris hewan di kebun binatang Surabaya yang pakannya dikorupsi oleh direktur. Wow, harimaunya sampai kurus, singanya juga kurus. Waduh, ini hewan apa nih guys ya? Sampai tulang belulangnya kelihatan. Ini dagunya sampai ada bengkak benjolan, gak diobatin. Waduh, kasihan nih hewan-hewan nih, sampai ada yang seperti ini guys. Tulisan ini dari sahabat saya, Kak Wati. Korupsi yang paling menyakitkan itu ketika yang jadi korban nggak mampu mengeluh. Saya baca berkali-kali, bukan karena nggak paham tulisannya, tapi nggak paham perilaku biadab. Sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan,
kasus dugaan korupsinya terkait periode 2016 sampai 2024. Nilainya 10,2 miliar. Udah tahu belum kondisi satwanya? Miris banget, jahat banget. Menurut penyidik, dampaknya membuat sejumlah satwa kurus, sakit, bahkan mati. Kalau para binatang bisa protes, mungkin sama teriakannya ya. Hukum seberatnya. Miskinkan dia. Jangan dikasih ampun. Manusia jahat. Tapi bagaimana bisa mereka lapor? Nggak bisa satwa bawa spanduk buat demo. Ngeluh aja nggak bisa. Dikurung seumur hidup, nggak boleh cari makan sendiri. Lalu ada yang tega menyunat uang pakannya. Keji kan? Kotor banget. Astagfirullahaladzim. Korupsi itu kejam, apalagi sampai mengambil jatah makan makhluk yang sepenuhnya bergantung pada kita. Rasanya... Ini mau mulai dari mana nih? Urusan antar manusia aja belum beres. Anggaran ditilep dan yang jadi korban bukan manusia tapi satwa yang menderita. Harusnya berat normal harimau rata-rata tuh 110-140 kg yang jantan. Tapi karena uang pakan yang dikorup, berat harimau di Kebun Binatang Surabaya jadi menyusut drastis, kurus krempeng di bawah 60 kg. Kelakuan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya. Korupsi pakan binatang sampai 10,2 miliar rupiah. Modusnya tersangka selama jabat dari 2016 sampai 2024 minta bagian keuangan untuk nyairin uang demi pengeluaran fiktif. Tidak sesuai peruntukan, bukan buat ngasih makan hewan, bukan buat merawat kandang, tapi apa? Demi kepentingan pribadi. Buat laporan pertanggungjawaban palsu pula. Demo, bisa ngamuk ketika diwawancara. Habis lu Pak, diterkam satu kebun binatang Pak. Pak, tanggapannya dikit Pak terkait penetapan tersangka sama penahanan hari ini Pak. Kamdal buka jalan, Kamdal buka jalan. Pak, itu uangnya dipakai sendiri apa ada temen yang lain Pak? Pak? Oke, ini dari kasal saya. Hewan di kebun binatang sudah kehilangan segalanya, dikurung seumur hidup, tidak boleh mencari makan sendiri, sepenuhnya bergantung pada manusia. Lalu data manusia yang diduga menyunat uang pakan mereka. Ex-Dirut KBS jadi tersangka korupsi 10,2 miliar, 7,4 miliar diduga untuk pribadi. Satwa kurus, sakit, sebagian mati kelaparan. Ini bukan sekadar mencuri uang, ini menyiksa makhluk yang bahkan tidak bisa melawan. Sekejam itu korupsi di negeri ini. Korupsi 10,2 M. Yang dikorupsinya adalah makanan buat binatang yang ada di kebun binatang. Ngeri. Gimana ini? Saya jadi nggak bisa ngebedain yang mana binatang, yang mana manusia. Ini kelakuan manusia kok kayak binatang, Pak. Bisa-bisanya itu gajah, jerapah, harimau pada kurus krempeng itu bapak doang sendiri yang gendut, Pak. Ya iyalah gendut. Makanan buat mereka bapak embat juga. Gini ya Pak, kalau hewan-hewan itu di alam liar nggak dikasih makan juga mereka bisa nyari. Ini makan di kandang Pak, di kerangkeng mereka. Kalau nggak dikasih makan mau makan dari mana? Makanya banyak yang mati, banyak yang kurus. Ini mah buat polisi ya, nggak usah bingung nyari hukuman yang tepat buat tersangka ini. 3 hari aja dihukumnya Pak. 3 hari suruh masuk kandang harimau, kandang beruang, kandang macan, masukin aja 3 hari Pak, cukup. Sok, itu kan lagi pada lapar tuh. Itu ganti makanan. Dan semenjak banyak kasus penyelewengan dana makanan yang dikorupsi, ya ada yang ngasih makanan manusia tapi dikorupsi, makanan hewan dikorupsi. Udahlah, saya jadi negatif thinking sama program-program gitu teh. Mending dipakai yang benar-benar aja lah programnya, gerak. Ampun Iya, setuju ya. Jadi hewan-hewan itu mumpung pada lapar tuh ya, seperti singa, harimau. Nah, si bapak itu masukin aja ke kandang bersama singa, bersama harimau yang lagi kelaparan. Ya biarkan saja di situ. Biarkan, gak usah 3 hari, 3 jam aja ya. Kita lihat apa yang akan terjadi.
Teruntuk Bapak Pemkot Surabaya, tolonglah masalah kebun binatang ini nggak usah terlalu dibesar-besarkan dan nggak usah diproses hukum. Kalau bisa takutnya kota lain nanti kalau lihat jadinya Surabaya kelihatan jelek. Kalau saran saya seperti cara Cak Ji menanggapi atau Cak Eri menanggapi, ada baiknya dimediasi aja Pak, antara orang yang mengkorupsi pakan hewan ini dengan para hewannya. Jadi Pemkot hanya sebagai moderator. Mungkin bisa disatukan antara si koruptor dengan singa tersebut biar diselesaikan berdua gitu. Singa, harimau, macan biar mereka yang selesaikan Pak. Mungkin bisa dimasukkan di satu kandang gitu. Jadi nggak usah terlalu hukum karena yang dirugikan kan di sini singa. Jadi biar singa lah yang menyelesaikan ini. Itu aja Pak. Kalau saran saya karena brengsek, ternyata menungso ya. Mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya ini korupsi duit pakan hewan sampai negara rugi 10,2 miliar rupiah. Dan dari total segitu, sekitar 7,4 miliar rupiah ini diduga dinikmati buat kepentingan pribadi. Sementara jatah makan satwanya ini justru dipangkas, terus laporannya direkayasa, seolah semuanya normal. Kok bisa bertahun-tahun gak ada yang nyadar? Karena dia rangkap 3 jabatan sekaligus, Rin. Direktur Utama, Direktur Operasional, sama Direktur Keuangan, bayangkan. Jadi yang ngambil uang, yang ngeluarin, sama yang nyetujuin laporan tersebut itu orang yang sama. Terus nasib hewan-hewannya gimana tuh selama itu, Rik? Urus gampang sakit sampai ada yang mati. Dan sekarang Khairul Anwar ditahan 20 hari di rutan kelas 1 Surabaya sambil penyidik terus ngejar aliran dananya. Asli parah banget sih. Harusnya diserahkan kepada binatang-binatang yang kurus itu. Biarkan binatang-binatang itu yang mengurusinya. Kurang binatang apa lagi lah coba. Ex Dirut Kebun Binatang Surabaya ini. Korupsi dana pakan satwa sampai kondisi satwanya kayak gini. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Allah kasih akal ke manusia yang dengan akal itu bisa membawa manusia lebih mulia dari malaikat. Namun akal yang sama juga bisa menyeret manusia lebih rendah dari binatang. Hewan di hutan, hutannya digundulin, dibabat habis. Hewan di kebun binatang, jatah makannya dikorupsi. Astagfirullahaladzim. Oke guys, saya sungguh miris kita melihat semakin banyaknya koruptor-koruptor di negeri ini. Sementara para DPR kita di sana nggak tahu mereka kerjanya apa. Rancangan undang-undang untuk perampasan aset koruptor sampai dengan saat ini belum juga dilakukan. Lalu kemudian hukuman untuk para koruptor ini terlalu lemah di negeri kita ini. Sehingga akhirnya muncul orang-orang punya pemikiran seperti ini. Ya kita korupsi aja. Kalau toh ketahuan nggak apa-apa, di penjara 3 tahun 4 tahun. Yang terpenting kan kita udah mendapatkan banyak duit. Saat kita keluar kita tinggal menikmati duitnya itu. Jadi mereka udah nggak takut dengan hukuman yang ada di Indonesia. Karena hukumannya terlalu meringankan. Hukuman nggak membuat orang takut, nggak membuat orang jera. Nih kalau menurut saya ya, kita perlu menerapkan hukuman seperti di negara-negara lain yang terbukti efektif. Tidak ada lagi korupsi yang terbukti efektif, tidak ada lagi koruptor di negeri tersebut. Salah satunya adalah Cina. Cina sangat keras sekali terhadap koruptor. Koruptornya itu dihukum metong. Nah menurut saya negeri kita ini perlu menerapkan hukuman metong untuk koruptor. Karena sudah sangat darurat sekali. Kalau pengedar narkoboy bisa diberikan hukuman mati karena menyebabkan masa depan orang jadi hancur, tubuhnya jadi rusak, mengalami kematian. Nah sama dengan koruptor. Koruptor juga menyebabkan masa depan anak-anak bangsa ini jadi hancur, tidak memiliki harapan. Orang-orang banyak yang jatuh atau hidup dalam garis kemiskinan. Orang-orang hidup dalam tekanan dan penderitaan. Ekonomi yang kian sulit. Mereka juga sulit mendapatkan akses dan fasilitas. Oleh karena itu, orang-orang yang menyebabkan penderitaan untuk rakyat Indonesia, mereka itu adalah penjahat sesungguhnya. Dan mereka harusnya diberikan hukuman metong, sama seperti para pengedar narkoboy juga. Saya kembali lagi kepada Direktur Kebun Binatang yang melakukan korupsi sehingga menyebabkan binatang-binatang sampai kurus,
sampai ada yang mati. Menurut saya Anda keterlaluan sekali ya. Anda sungguh tidak punya nurani. Itu sebenarnya hak bagi para hewan-hewan yang telah dikurung tersebut. Kalau di alam liar mereka bisa mencari makanan sendiri. Tapi kalau sudah dikurung seperti itu, mereka hanya bergantung sepenuhnya dari hasil makanan yang diberikan oleh manusia. Dan hasil itu kamu ambat, kamu ambil, kamu beri makan kepada anak istrimu. Saya yakin anak istrimu besok-besok juga nggak jadi apa-apa ya, karena kamu kasih makan pakai uang haram, uang hasil korupsi. Dan menurut saya kamu ini harusnya diberikan hukuman metong ya, dimasukkan ke dalam kandang bersama singa yang kelaparan, bersama dengan harimau yang kelaparan. Hitung-hitung impas lah ya, kamu kan tidak memberikan makan kepada mereka, jadi biarkan mereka kenyang dengan cara kamu berhadapan dengan mereka atau satu kandang dengan mereka. Oke guys, terima kasih, sampai jumpa lagi di konten reaksi saya selanjutnya.